saya Elin Luciani. Kali ini saya akan membahas tentang materi asal-usul komunikasi massa, zaman bahasa lisan, dan zaman tulisan. Ya, tak dapat dipungkiri, perkembangan media massa yang terus berubah dari waktu ke waktu itu juga disebabkan oleh implikasi sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, perkembangan komunikasi itu tidak akan ada kalau manusia tidak ingin berkembang. Dapat dikatakan perkembangan komunikasi sejalan dengan perkembangan sejarah manusia. Rentang waktu perkembangan sejarah umat manusia di dunia ini sering diistilahkan oleh para arkeolog atau ilmuwan lain dengan istilah era, abad, atau zaman. Misalnya, ada zaman kuno, pertengahan, modern, atau zaman. Atau zaman besi dan perunggu. Nah, istilah-istilah tersebut menunjuk pada periode. Ada yang periodenya pendek dan ada yang panjang. Masing-masing periode sangat tergantung pada bagaimana nenek moyang kita membuat peralatan untuk memecahkan masalah atau alat bantu komunikasi. Misalnya, bagaimana mendapatkan makanan dan membuat senjata. Ketika nenek moyang kita baru mengenal senjata dan peralatan lain dari batu, saat itu disebut sebagai zaman batu. Semua bentuk peralatan tersebut dijadikan dasar manusia untuk mempertahankan diri atau tepatnya kemampuan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Dengan kata lain, sejarah proses komunikasi manusia sangat tergantung pada peralatan yang sudah dikenal oleh nenek moyang kita. Itu pula lah mengapa rentang waktu yang menjadikan bahasa dan tulisan sebagai alat komunikasi berbeda satu sama lain, karena berbeda pula alat komunikasi yang digunakan pada waktu itu. Kita lanjut kepada zaman bahasa lisan. Era ini berjalan kira-kira 300 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi. Era ini ditandai dengan lahirnya embrio kemampuan untuk berbicara dan berbahasa secara terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, manusia era ini sering disebut dengan Homo sapiens. Dari penelitian yang pernah dilakukan, kemampuan berbicara dalam sistem bahasa baru terjadi sekitar 90 tahun sampai 40 tahun sebelum Masehi. Sementara itu, bahasa secara lengkap mulai digunakan kira-kira 35 tahun sebelum Masehi. Manusia jenis Cro-Magnon menjadi ciri utama era ini. Di awal periode kehidupannya, manusia jenis itu sudah mempunyai keahlian di dalam membuat peralatan yang berasal dari batu. Sebagaimana kita ketahui, budaya manusia awalnya dimulai dengan tulisan. Zaman batu merupakan salah satu perkembangan awal pengenalan bahasa yang ditulis. Meskipun hanya berupa gambar yang dibuat dalam batu, pada awal sejarah perkembangan manusia dalam mengenal tulisan, mereka telah dapat memahat atau mengukir gambar binatang dan manusia pada tulang, batu, taring, dan bahan-bahan yang lain. Manusia pada era ini biasanya mewariskan lukisan indah pada beberapa gua di daerah mereka tinggal. Ratusan gua itu pernah ditemukan di Spanyol dan Perancis bagian selatan. Dilanjut dengan zaman tulisan ya. Setelah berlangsung ribuan tahun lamanya, sampailah manusia ke zaman tulisan. Era ini muncul sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Artinya, komunikasi yang dilakukan tidak lagi mengandalkan lisan tetapi tertulis. Meskipun ini bukan berarti mereka tidak lagi menggunakan komunikasi lisan. Mereka tetap menggunakan bahasa lisan, tetapi didukung pula oleh bahasa tulis. Era ini berlangsung lebih pendek dari era sebelumnya.
sejarah tulisan sendiri merupakan salah satu daripada proses pergantian dari gambaran piktografi ke sistem fonetis, dari penggunaan gambar ke penggunaan surat sederhana untuk menyatakan maksud yang lebih spesifik. Era ini juga dapat disebut proses awal usaha manusia dalam usahanya merekam informasi dengan melukiskan atau menggambarkan gagasannya. Manusia Cro-Magnon menjadi titik awal usaha manusia merekam informasi dengan menggambarkan kembali kehidupan binatang dan adegan dalam memburu binatang pada batu. Itulah media pertama kali yang dikenal manusia, terutama sekali yang tertulis. Kita juga telah mengetahui bahwa orang Cro-Magnon memproduksi lukisan bagus pada dinding-dinding gua. Jadi, sejarah tulisan itu sendiri sejalan dengan usaha manusia untuk merekam informasi yang diperolehnya. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.